Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susyulianti. Saya dari mahasiswa Kebidanan Karya Bunda Husada. Nah, di sini saya akan mempraktekkan pemasangan KB implan. Mari Bu, silahkan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ibu ingin KB. Maaf Bu, sebelumnya Ibu ingin ber-KB apa? KB implan ya Bu ya. Nah, baik. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah memasang KB implan? Belum ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai KB implan terlebih dahulu. Di sini KB implan ada keuntungan dan kerugiannya. Jadi keuntungannya yang pertama itu udah yang pasti jangka panjang ya Bu ya, sampai 5 tahun. Kemudian pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah dilakukan pencabutan. Lalu tidak memerlukan periksa dalam, bebas dari pengaruh estrogen, kemudian tidak mengganggu kegiatan senggama, tidak menghambat pembentukan ASI. Kemudian Ibu bisa datang kembali ke klinik bila ada keluhan. Nah, di sini juga ada kekurangannya, yaitu meski dapat mengontrol kehamilan, KB implan tersebut tidak dapat melindungi ibu dari penyakit menular seksual. Kemudian tabung KB implan ini harus dicabut setiap 3 tahun. Kemudian pemasangan KB implan juga menghabiskan cukup banyak uang, cuman dalam jangka waktu yang panjang ya Bu ya. Kemudian proses pemasangan KB ini memerlukan kunjungan. Setelah itu menstruasi ibu jadi tidak teratur, bisa menjadi lebih lama. Baik Bu, nanti untuk pemasangannya di lengan bagian atas. Nah, nanti pemasangannya itu kita bedah sedikit ya Bu ya. Untuk pemasangan dan pencabutan nanti kita bedah. Apakah Ibu setuju apa yang akan saya lakukan? Baik, ini ada lembar persetujuan ya Bu ya. Silahkan diisi identitas Ibu terlebih dahulu. Nah, nanti dibaca terlebih dahulu ya Bu ya. Ini ada lembar persetujuan juga. Nanti jika Ibu sudah menyetujuinya, Ibu boleh tanda tangan di sebelah sini ya Bu ya. Baik, jika sudah, Ibu boleh silahkan berbaring di tempat tidur ya Bu ya. Selanjutnya kita persiapan alat. Di sini ada bak instrumen yang berisi sepasang handscoon, kemudian kasa steril. Setelah itu ada trokap, lalu ada scalpel, ada klem penjepit, lalu di sini ada pinset, kemudian ada comb steril berisi Norplan, lalu ada spuit, setelah itu ada korentang. Di sini ada comb yang berisi lidocain dan antiseptik. Lalu ada larutan klorin 0,5%. Ada tempat sampah medis dan ada safety box. Ada bengkok. Di sini ada stetoskop dan tensimeter. Pasang sampiran, kemudian kita cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan. Lalu basuh kembali. Setelah sudah dibasuh kembali, kita lap dengan handuk kering. Setelah dilap, kita timbang berat badan ibu. Ibu, kita timbang berat badannya terlebih dahulu ya. Kemudian kita ukur tekanan darah ibu. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan payudara. Ajarkan ibu untuk memeriksa payudara sendiri.
Ibu angkat tangannya ya. Kemudian tangan yang satunya meraba searah jarum jam. Secara bergantian ya Bu ya. Nah, kemudian kita letakkan perlat pada bagian bawah. Setelah itu tentukan tempat pemasangan. Jadi posisinya lengan ditekuk dan 8 cm di atas lipatan siku. Gunakan spidol untuk menandai. Kemudian kita siapkan batang implan. Lalu kita pakai sarung tangan. Selanjutnya kita lakukan anestesi. Masukkan jarum tepat di bawah kulit, di tempat insisi. Pastikan tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian tanpa memindahkan jarum, masukkan ke bawah kulit sekitar 4 cm, lalu suntikan masing-masing 1 cc di antara pemasangan. Lalu buang spuit ke safety box. Setelah itu, kita uji anestesi dengan menggunakan pinset. Ibu, apakah masih terasa sakit? Tidak ya Bu ya? Selanjutnya kita buat insisi dangkal selebar 2 mm dengan scalpel dengan sudut 45 derajat. Setelah itu, sambil mengungkit kulit, tusukkan trokat dan pendorongnya sampai batas tanda 1 dekat pangkal trokat, dengan ujung yang tajam menghadap ke atas. Kemudian, masukkan ujung trokat melalui luka insisi dengan sudut kecil mulai dari kiri atau kanan pada pola seperti kipas. Untuk meletakkan kapsul tepat di bawah kulit, angkat trokat ke atas sehingga kulit terangkat. Masukkan trokat perlahan-lahan dan hati-hati ke arah tanda 1 dekat pangkal. Setelah itu, saat trokat masuk sampai tanda 1, tarik pendorong keluar. Kemudian masukkan kapsul ke dalam trokat dengan tangan atau dengan pinset. Setelah itu, masukkan kembali pendorong. Kemudian, tarik trokat dan pendorongnya secara bersama sampai batas ujung trokat ke tanda 2. Ujung trokat harus tetap berada di bawah kulit ya. Kemudian, tanpa mengeluarkan seluruhnya, arahkan ujung trokat itu untuk memasang kapsul berikutnya sesuai dengan pola. Lalu, masukkan kembali trokat secara pelan-pelan. Bila tanda 1 sudah tercapai, masukkan kapsul berikutnya ke dalam trokat dan lakukan seperti sebelumnya.
Sebelum mencabut trokat, raba kapsul untuk memastikan kapsul semuanya telah terpasang. Lalu cabut trokat secara perlahan. Periksa daerah insisi untuk mengetahui seluruh kapsul berada jauh dari insisi. Kemudian kita pasang plester. Pasang plester. Pada luka insisi, periksa adanya perdarahan, tutup daerah pemasangan dengan pembalut untuk mengurangi memar. Nah, setelah itu kita buang bahan-bahan yang sudah terkontaminasi, kemudian rendam semua alat di larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Nah, sekarang kita buka sarung tangannya secara terbalik seperti ini, lalu kita rendam di larutan klorin. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah di air mengalir dan dengan menggunakan sabun. Kita bilas dengan menggunakan cara yang sama ya. Setelah itu lap di handuk kering. Setelah itu kita melakukan pendokumentasian, kemudian kita meminta ibu untuk menunggu 15-20 menit tentang perawatan luka insisi di rumah nanti. Setelah itu bila terdapat tanda-tanda infeksi, ibu segera datang ke klinik atau di tenaga kesehatan terdekat.